Halo, apa kabar Anda semua? Ini hari Minggu, jadi suasananya cerah. Memang tadi malam hujan, jadi langit cerah. Tuh saya bisa lihat di kejauhan tuh bunga-bunga di sampingnya Bung Rocky. Oh, ya nih, ya nyiram-nyiram bunga nih. Oh, iya. Bermekaran ya, kayak musim semi itu. Padahal kan sekarang udah mulai bulan Agustus nih. Harusnya kita memang nggak kenal musim semi. Setiap saat harusnya mulai kemarau ya, tapi ada hujan deras sekarang. Ya, ada iklim yang kurang terencana, sama seperti kebijakan negara kurang terencana. Kalau iklim kurang terencana itu adalah penyebab alamiah. Tapi kalau kebijakan tidak terencana, itu bisa menyengsarakan. Oke. Saya kalau Anda ngomong menyengsarakan, saya ingat seseorang yang kesulitan untuk ngomong mengseng-seng. Menyengsarakan. Iya. Oke, tadi kembali seperti biasa kita tampilkan beberapa bukan profil ya, produk-produk dari UMKM. Mudah-mudahan saja ini selain ikhtiar kita juga sertai juga doa. Mudah-mudahan dengan kita membantu dipromosikan produk-produk Anda setiap hari ini ada omset yang bertambah dan kehidupan Anda juga berubah. Ini penting ya, Bung Rocky, karena berbagai riset menunjukkan bahwa datanya itu terjadi anomali di Indonesia itu. Orang yang kaya makin kaya, yang miskin itu makin miskin. Itu data dari Bank Indonesia dan juga ada juga dari Credit Suisse nih. Credit Suisse juga membuat riset yang lebih menarik bahwa ternyata orang kaya di Indonesia itu yang asetnya di atas 1 juta US dollar atau 14 miliar itu naik 62,3%. Gila banget ya, lebih dari 50% naiknya, Bung Rocky. Iya, itu paradoks dari pemerintahan Presiden Jokowi yang di awal sejak 2014 mengkampanyekan saya pro rakyat. Jadi pro penderitaan rakyat sebetulnya itu yang terjadi. Bahwa ada orang kaya bertambah, kita juga senang, nggak ada soal itu. Apa problemnya? Nggak ada problem dengan pertambahan kekayaan orang konglomerat atau oligarki. Yang jadi problem adalah pemerintah tidak mendistribusikan kekayaan itu. Kan dalam kehidupan bernegara, akumulasi itu adalah hak dari mereka yang punya modal. Jadi silakan akumulasi. Tapi tugas negara adalah mendistribusikan hasil akumulasi itu. Itu yang namanya keadilan sosial. Jadi negara yang membiarkan akumulasi tanpa diikuti distribusi itu artinya melanggar hak kesejahteraan rakyat. Jadi Presiden Jokowi gagal memenuhi fungsi Undang-Undang Dasar, yaitu pastikan ada distribusi. Jadi kalau sekarang kita lihat justru di era krisis ekonomi ada orang yang bertambah kaya, itu artinya ada kebijakan yang tidak berpihak pada mereka yang ada di dalam bottom, di dasar dari piramida sosial. Terutama pedagang lemah, UMKM yang merosot omsetnya. Jadi keadaan ini menunjukkan bahwa pemerintah memang tidak punya pengetahuan tentang cara menghasilkan keadilan sosial. Nah itu sebabnya agak ajaib, orang kaya bertambah, tetapi parameter internasional menurunkan rating kita menjadi lower middle class. Kan ini paradoksnya kan, pertambahan akumulasi tetapi secara agregat kita lower middle class. Itu artinya disparitasnya makin jauh. Itu cara baca statistik yang begitu. Saya nggak tahu apakah ini membahagiakan atau menyengsarakan rakyat. Rakyat. Ya, oke. Saya bacakan juga penyebabnya mengapa ini disebutkan ya. Satu, faktor yang mempengaruhi orang makin kaya itu nilai aset tak terpengaruh gonjang-ganjing ekonomi. Punya banyak aset produktif, ini SBN, saham, belanja berkurang. Ini karena kita memang banyak berkurang. Kekayaan ditabung dan investasi di startup. Ini untuk orang-orang yang kaya. Sementara orang yang mempengaruhi orang makin miskin itu tidak memiliki aset produktif, penghasilan mengandalkan gaji. Nah, sekarang nggak ada pekerjaan, penghasilan terhenti akibat pandemi, tadi nggak punya pekerjaan, dan kemudian tabungan habis. Ini jadi kelihatannya gambarannya memang langsung terlihat dengan gambaran tadi ya, Bung Rocky. Betul, dan Presiden Jokowi nggak paham itu. Dia nggak ngerti bahwa justru ini yang harusnya menghasilkan kebijakan lockdown. Dia masih bilang ya kalau lockdown baru separuh lockdown orang udah keluar. Justru karena nggak lockdown maka orang keluar tuh. Jadi otak berpikirnya itu cuma 20 menit mampunya. Ini masalahnya tuh. Padahal kita ingin agar supaya ada semacam keseimbangan antara mereka yang menderita dan karena itu harus disubsidi oleh negara. Itu yang nggak terjadi tuh.
Kita bisa bayangkan misalnya dalam keadaan pandemi itu banyak restoran mewah juga dibuka di resort-resort baru. Itu artinya money laundering. Bagaimana mungkin ada restoran mewah dibuka dalam keadaan konsumen tidak ada, tapi pembangunan restoran mewah jalan terus tuh. Jadi saya anggap ada money laundering. Nah, kita sebetulnya dari awal sudah memberitahu ini bahwa pandemi kalaupun dia selesai nanti, tetapi daya bangkit kita udah tertinggal jauh dari mereka yang kita sebut oligarki itu. Jadi percepatan akumulasi oligarki pasca COVID nanti akan berkali-kali lipat, dan pemiskinan juga berkali-kali lipat karena negara tidak menjalankan fungsi welfare state-nya, yaitu distribusikan kekayaan. Jadi ini masalah metodologis yang memang memerlukan otak yang cukup bagi pemerintah untuk paham soal ini. Dan otak itu harusnya kita tagih setiap hari, tapi kita nggak mungkin tagih karena memang udah kosong otaknya tuh. Nah, itu yang saya kira menjadi sangat serius. Karena dengan gambar yang tadi, kita sudah langsung tahu bahwa kalau toh pandemi ini berakhir, yang kita tidak tahu kapan, itu yang terjadi bahwa kelompok para pemegang modal, yang kita sebut juga sebagai oligarki, ini akan semakin kuat, gitu. Sementara civil society, yang digambarkan dengan kebanyakan itu kelas menengah, itu kan hilang, turun ke bawah, dan kemudian juga tidak berdaya. Ini saya kira soal yang menjadi sangat serius mesti kita diskusikan, Bung. Saya perhatikan, saya sering ngobrol dengan diaspora, mereka ingin balik ke Indonesia tuh untuk membantu. Tapi dengan keadaan begini, dia juga berpikir, bagaimana mungkin dia hidup di Indonesia dengan disparitas semacam ini dan ekonomi yang memburuk, bakal pasca COVID bakal memburuk. Mereka menyaksikan bagaimana investor akhirnya kabur dari Indonesia tuh. Karena pandeminya ngamuk. Jadi Presiden Jokowi dari awal nggak ingin ambil risiko dengan ekonomi, karena itu dia pelit pada rakyat. Dia nggak mau turunkan subsidi berdasarkan perintah dari konstitusi, yaitu makmurkan rakyat, berdasarkan perintah dari undang-undang, yaitu karantina dan suplai kebutuhan dasarnya. Dia nggak peduli itu tuh. Karena menganggap ekonomi ya akan ditumbuhkan oleh investasi itu, karena itu nggak boleh ditutup ekonomi. Sekarang investor itu kabur, udah ribuan investor kabur dari Indonesia. Lalu mau ngapain jadinya kan? Ini kan counterproductive tuh. Dan ini semuanya dari awal sudah bisa dideteksi sebetulnya, karena bahkan luar negeri memberi peringatan pada kita, ikuti cara yang dipakai oleh negara-negara yang sukses, yaitu karantina. Dan pada waktu itu dananya masih cukup sedikit, tapi buzzer, kabinet, menteri keuangan, Pak Luhut segala macam tetap menganggap oke, kita cari kebijakan yang terbaik, tetapi bukan karantina. Kenapa? Karena presiden maunya begitu. Jadi kedunguan yang beroperasi di istana menimbulkan kemelaratan di rakyat. Tapi kemudian internasional juga pantau bahwa investor besar kabur dari Indonesia, player di financial market juga udah berhenti main di pasar modal kita. Dari awal Merrill Lynch, Goldman Sachs, Deutsche Bank udah kabur tuh. Nah, mereka yang di Indonesia tentu dia masih bisa bermain saham di luar negeri itu, karena itu akumulasinya naik terus kan. Karena pasar saham itu terbuka 24 jam dan nggak perlu ada manajer lokal, dia bisa pakai manajer asing. Jadi makin lama ketegangan kelas itu terjadi. Nah, bahayanya ketegangan kelas ini juga bisa berdempet dengan ketegangan rasial, juga berdempet dengan ketegangan religius, karena semuanya itu ada di dalam keadaan kita sekarang. Semua faktor sosiologi itu hadir di kita hari ini. Itu yang menyebabkan teori endgame menjadi masuk akal. Jadi kalau orang bantah-bantah endgame, iya endgame tentu Anda nggak ingin, kekuasaan nggak ingin, tetapi rumus sosiologi mengarahkan ke situ. Jadi percuma Mahfud MD koar-koar endgame nggak ada. Kalau Basir nggak usah ditanggapi lah, karena dia cuma nguping-nguping aja. Lalu KSP juga nggak ada. Iya memang itu normatifnya kita nggak inginkan, tetapi sociological factors ini semuanya tersedia untuk menerangkan the end game is coming. Itu. Kita kan sudah bisa membayangkan ya betapa buruknya nanti wajah Indonesia ini. Sekarang saja dalam situasi yang seperti saat ini atau sebelum pandemi itu kan demokrasi kita juga sangat buruk karena kuatnya oligarki. Nah, dengan nanti setelah pandemi itu oligarki akan semakin kuat, maka kan bisa kita bayangkan betapa hancur-hancurannya ini bangsa ini gitu. Dan saya kira kan kita tidak boleh tinggal diam, harus melakukan semacam
langkah-langkah apa semacam re-engineering sehingga skenario buruk yang kita bayangkan itu tidak sampai terjadi. Ya itu betul. Jadi kita ada di situ di dalam. Ya saya bayangkan misalnya kita mengalami Pak Pandu kemarin betul epidemic trap. Sekarang kita masuk lagi middle income trap. Sekarang masuk democratic trap. Jadi seluruh jebakan itu ada di depan mata. Dan orang masih nonton sinetron. Kabinet masih saling lempar tanggung jawab tuh. Jadi keadaan kita, orkestrasi ini betul-betul memburuk dan penonton udah nggak ada yang mau beli tiket nonton orkestrasi buruk semacam ini. Kita mungkin melihat satu soal baru di sini bahwa dalam 1 minggu ini akan ada perubahan politik banyak di sana, tapi itu udah terlambat. Mungkin beberapa menteri di reshuffle, lalu udah kebijakan tambahan. Tapi basisnya tetap kita tidak mampu lagi untuk menerangkan arah masa depan kita. Kita hanya mampu untuk melihat peluang kalau politics of hope itu didempetkan pada perubahan politik yang radikal. Dan istilah endgame selalu akan ada di kepala publik. Karena publik akhirnya ingat itu terus tuh. Setiap kali dia lihat data statistik, dia tahu bahwa data itu adalah data yang bohong. Karena tidak berbasis pada keinginan untuk menghasilkan welfare, kesejahteraan. Itu hanya dimaksudkan supaya dunia nggak panik. Ya dunia juga baca lebih cepat, karena itu eksodus terjadi. Jadi betul Hersu, demokrasi tidak lagi mampu menampung keresahan sosial. Dan satu-satunya cara adalah percepat perubahan politik. Oke. Nah, tetapi juga orang kemudian bertanya gini, ini pertanyaan yang saya kira mengganggu saya juga. Oke lah, pertanyaannya Mas Hersu, ada seorang teman yang menyatakan bahwa kemudian kalau rezim berganti, nah siapa yang menggantikan rezim ini? Bukankah dengan konfigurasi yang seperti sekarang ini, konfigurasi politik dan ekonomi seperti sekarang ini, sebenarnya permainnya ya mereka-mereka itu juga. Dan mereka ini, menurut si teman yang menelpon saya tadi, memastikan mereka jauh lebih siap daripada kita. Karena kenapa? Mereka lebih terkonsolidasi, sementara kita tercerai-berai. Keadaan sosial dan ekonomi akan membuyarkan seluruh dalil itu. Kan selalu disodorkan bahwa emang lebih baik nanti. Mungkin tidak lebih baik, tapi yang sekarang udah pasti buruk. Jadi kita hilangkan dulu keburukan ini, lalu kita operasikan peluang itu tuh. Begitu banyak orang yang mampu untuk mengendalikan ekonomi, begitu banyak orang yang paham tentang dasar etis dari kebudayaan kita, begitu banyak orang yang mengerti tentang pluralisme itu. Jadi stok pemimpin kita itu berlebih. Nah, yang disodorkan pemerintah adalah kecemasan. Nanti kalian akan dipimpin oleh siapa? Tentu kita bisa katakan kita akan memimpin sendiri. Paling nggak tidak ingin dipimpin oleh orang dungu tuh. Kan kedunguan ini yang menimbulkan kecemasan. Jadi selalu ada semacam pemeo bahwa nanti rotinya juga ikut basi. Oh enggak, roti kita itu datang dari gandum yang lebih tahan daripada yang dibuat oleh Basser itu. Jadi persoalan ini yang menimbulkan juga ketidakpastian itu. Seolah-olah kalau terjadi perubahan politik nggak ada yang mengganti. Yang setara dengan yang sekarang itu banyak, maksudnya yang buruk. Tapi yang bersiap untuk membersihkan Indonesia itu lebih banyak lagi. Nah, soal-soal ini yang mungkin ya dalam 2 minggu juga selesai masalahnya. Begitu rejim turun, ada harapan. Karena yang lebih penting adalah harapan publik. Gitu. Nah, harapannya nggak ada pada rejim yang sekarang, masa nggak bisa diganti. Stok kepemimpinan kita berlebih dari yang pernah dibayangkan oleh istana. Ya. Oke, tapi apa jaminannya bahwa proses itu tadi tidak juga dibacak kembali oleh oligarki, Bung Rocky? Karena realitasnya sekarang ini kan reformasi ini sudah dibajak oleh oligarki. Bahkan oligarki lagi mengincar peluang untuk pindah ke oposisi nih. Karena oligarki adalah kaum yang sangat oportunis. Dia nggak mungkin bertahan dalam keadaan sekarang. Kan kita belajar dari sejarah. Tuh oligarki zaman Pak Harto apa kurang kuatnya tuh. Tapi di ujung-ujungnya semuanya berbalik tuh. Semua stasiun TV di zaman Orde Baru pro pada istana tuh. 2 hari setelah mulai terjadi pemanasan politik, semuanya memberitakan tentang keburukan istana. Jadi kita tahu bahwa oligarki itu manipulatif sifatnya. Kepentingan dia utamakan. Dia nggak mau tenggelam bersamaan dengan kapal yang bolong ini. Gitu. Jadi udahlah kita pastikan bahwa kesempatan untuk melakukan perubahan hanya mungkin kalau dilakukan sebelum 2024. Di situ oligarki akan kaget. Gitu.
Bisa-bisa oligarki yang duluan cabut dari istana, lalu semua merasa wah oligarki mempersiapkan. Memang, tapi kecerdasan politik kita belajar terus bahwa kita bisa ngakalin oligarki juga tuh. Kan ini soalnya tuh. Nah, tadi kita bicara soal kelompok yang miskin, kemudian kelompok menengah yang turunnya jadi miskin. Ini kalau kemudian ada pemerintahan yang lebih pro pada kebijakan yang lebih afirmatif pada kelompok-kelompok ini, saya kira kita bisa juga dalam waktu cepat untuk melakukan recovery ya. Betul, jadi kelompok petani dengan mudah untuk regain posisinya tuh. UMKM juga dengan mudah regain posisinya tuh. Buruh juga begitu tuh. Ini hanya soal ada seseorang, dan seseorang itu bukan seseorang, ada banyak orang yang paham itu. Dan begitu dimunculkan, maka akan ada semangat baru. Jadi kelegaan untuk menerima perubahan itu yang kita tunggu sebetulnya. Nah, sebelum terjadi optimisme itu, tentu orang pesimis dulu. Kenapa pesimis? Ya nggak ada soal. Saya orang yang pesimis, tapi saya rasional pesimis gitu. Saya pesimis karena saya berpikir rasional. Ada yang optimis bahwa Jokowi makanya masih akan terus 2024. Iya, tapi itu adalah optimis yang irasional. Kenapa irasional? Karena seluruh data memperlihatkan bahwa pemburukan demokrasi, pemburukan ekonomi, pemburukan kebersamaan sosial lengkap di Indonesia. Nah, kalau kita bikin ekstrapolasi, bahkan kita bikin modeling di laboratorium sosiologi, ini semua tidak mungkin berlanjut sampai 2024. Ada yang berkeinginan aja. Tapi voluntarisme manusia itu tidak mungkin membatalkan rumus-rumus sosiologi yang kita sebut revolusi, social unrest, mob, politics. Itu bersiap-siap ada. Jadi sebaiknya kita mulai membayangkan satu skenario untuk mendamaikan dalam arti mempercepat perubahan, tapi tanpa bloodshed. Dan itu pernah kita lakukan. Jadi nggak usah bayangkan bahwa perubahan itu menimbulkan kekacauan. Enggak, ini cuma koordinasi 3 elit yang ada di oposisi, 3 elit yang ada di kabinet sekarang, mesti ada kerjasama kecil, sama dukungan media massa yang pro masyarakat sipil. Dan itu sedang terjadi. Semua akun kritis sekarang ada di dalam tema itu. Tuh. Jadi siapa sebetulnya, kalau ditanya siapa sih yang lagi mendukung Pak Jokowi? Golkar separuh tinggal. PDIP tinggal 1/4 yang dukung Pak Jokowi. Kemarin siapa namanya, Effendi Simbolon bahkan secara terang-terangan mengucapkan itu. Effendi Simbolon adalah dari dulu simbol yang dipasang oleh PDIP untuk memberi devil's advocating, memberi gangguan yang bagus bagi pemerintah. Jadi partai-partai kecil mah itu PKB, PAN segala macam itu mah ngikut aja doang. Jadi pembalikan arus sudah mulai terjadi. Dengan kata lain, jangan menghalangi arus sungai. Sebaiknya belajar berenang. Ya. Ini kalau meminjam terminologi yang selama ini kita gunakan untuk virus adanya pertumbuhan yang eksponensial, ini perubahan ini juga mengalami, kalau kita ekstrapolasi juga mengalami eksponensial ya. Ya, itu betul tuh. Kita mengalami percepatan secara eksponensial. Kata eksponensial, tolong beritahu pada si Sorban, jangan-jangan dia nggak paham tuh eksponensial itu. Karena dia merasa dia eksponen KSP aja tuh. Saya eksponen, maka ada eksponensial. Nah, bisa begitu. Jadi kita membayangkan percakapan di istana itu adalah hal-hal semacam ini. Ngoceh-ngoceh dengan konsep yang sebetulnya semua orang tahu bahwa konsep itu akan dibatalkan oleh keadaan real ekonomi itu. Oke, jadi tetaplah bersemangat meskipun kita membaca data-data tadi menyebutkan bahwa yang orang miskin semakin miskin, sementara orang kaya semakin kaya. Tetapi saya kira ini persoalan ini kita kalau mau melakukan re-engineering dengan pemerintahan yang lebih kredibel, saya kira itu bisa mudah segera dilakukan. Gitu ya, kesimpulannya Bung Rocky ya? Ya, dan semua orang sekarang tumbuh lagi optimismenya karena sedang menanti end game. Dan itu bisa terjadi secara cepat. Yes. Oke. Ya. Baik, terima kasih Bung Rocky.